سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan semangat untuk beribadah dan semangat untuk menuntut ilmu. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah tujuannya adalah untuk beribadah, bisa membuat dosa kita terampuni dan bisa menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah kaki menuju rumah Allah, langkah pertama itu menghapus dosa, dan langkah kedua itu mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak langkah kita ke rumah Allah, maka semakin banyak pula dosa yang terampuni dan semakin tinggi pula tingkat dan derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan kenal mana yang halal, mana yang haram. Kalaulah beliau tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Niscaya kita tidak mengerti bagaimana cara mengisi kehidupan. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan, maka kita harus isi kehidupan kita dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan Rasul telah menyampaikan itu semua. Mudah-mudahan kita senantiasa taat dan mentaati beliau, dan mudah-mudahan senantiasa mentauladaninya. Tidak ada tauladan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentu saja semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan di hari mahsyar yang akan diberikan oleh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dan berpesan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kami bisa memperbaharui iman kami itu? Karena Nabi berpesan jaddidu imanakum, sahabat langsung bertanya bagaimana caranya? Kaifa nujaddidu imanana? Rasul berkata, qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian qaul, ucapan
la ilaha illallah. Ini cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabatnya bertanya bagaimana cara supaya iman kami selalu meningkat, agar iman itu selalu dapat diperbaharui. Ternyata cara yang diajarkan Nabi adalah dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Itulah sebabnya pada malam hari ini kita perlu untuk mengkaji kembali, maka tema kita adalah ketika kualitas iman kita menurun, ketika kualitas iman kita berkurang. Dan apa yang ada pada hadis tadi itu menggambarkan bahwa sesungguhnya imanul insan, iman manusia, iman kita sebagai hamba Allah itu ternyata memang tabiatnya adalah yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Ini disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah. Dan apa yang dikatakan oleh ulama Ahlus Sunnah bahwa sesungguhnya iman itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang, itu membantah keyakinan kelompok tertentu seperti Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu kalau sudah ada di hati, maka dia tidak akan mungkin lagi untuk berkurang. Maka dia akan tetap segitu-segitu aja. Kata orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Murji'ah, di mana mereka meyakini bahwa tabiat dari iman itu bukanlah yazidu wa yanqus. Iman akan tetap sempurna meskipun mereka melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan. Dari mana logika itu mereka ambil? Mereka ambil logika itu adalah dengan kekufuran yang ada pada orang-orang kafir yang tak mungkin bertambah dengan kebaikan yang dia lakukan. Orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia itu berbuat kebaikan, berbuat amal-amal yang dianggap baik memang dalam pandangan agama, apakah kekufurannya berubah? Jawabannya tidak. Begitu pula lah iman yang ada pada orang-orang beriman yang tidak lagi akan berkurang dan tidak bertambah meskipun dia melakukan kebaikan ataupun melakukan dosa. Tapi keyakinan Murji'ah itu tertolak oleh apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah bahwa sesungguhnya iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kita. Dan iman itu bisa pula berkurang kualitasnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Dari mana kita tahu bahwa sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Kita bisa lihat dari ada di antaranya dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan ada di antaranya pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat itu sangat terang sekali bahwa iman itu bisa bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Berarti iman itu bisa bertambah. Oleh karena itu, pada saat kita merasakan bahwa sesungguhnya kita sudah mulai futur, pada saat kita merasakan bahwa sesungguhnya kita sudah mulai jauh dari Allah, atau pada saat kita merasakan iman kita sudah lemah, maka berdasarkan kepada ayat tadi adalah dengan dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan berdasarkan kepada hadis Nabi tadi sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Rasul menyuruh kita untuk sering-sering mengucapkan la ilaha illallah? Dan kenapa itu pula yang dijadikan cara oleh Nabi kita agar iman kita bisa bertambah? Karena memang la ilaha illallah itu sebuah lafaz tauhid, lafaz akidah yang kalau seandainya kita ucapkan dan tidak cukup hanya sekedar ucapan saja, akan diikutkan nanti dengan apa?
Ucapan yang harus diikutkan dengan perbuatan. Ucapan dan perbuatan itu yang harus kedua-duanya diawali oleh i'tiqad, oleh keyakinan. Oleh karena itu, para ulama mendefinisikan iman itu. Iman itu ada pada 3 komponen. Al-i'tiqad, al-qaul, wal amal. I'tiqad apa? Fil qalbi. Kita meyakini di hati kita. At-tasdiq bil qalbi. Dibenarkan, diyakini oleh hati kita. Al-qaulu bil lisan. Diucapkan pula oleh lisan, oleh lidah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Al-amalu bil arkan. Harus dibuktikan dengan amal oleh seluruh anggota tubuh kita. Seandainya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak meyakini, apakah itu sudah cukup? Tidak. Lisannya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hatinya sebenarnya tidak sedang meyakininya, maka berarti itu belum beriman. Atau dia mengerjakan berbagai macam bentuk kebaikan, al-amalu bil arkan, tetapi lisannya tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akan sudah bernilai di sisi Allah? Jawabannya juga tidak. Oleh karena itu, ini adalah merupakan 3 hal yang semua itu harus ada dalam kata iman. Harus ada dalam kata iman yang selalu kita banggakan itu. Tidak bisa lepas dari 3 ini. Hati kita yang meyakini, lidah kita yang berucap, dan amalan kita yang selalu melakukan apa yang sesuai dengan konsekuensi dari apa yang kita ucapkan. Berapa banyak kebaikan yang dilakukan oleh Abu Talib ketika ia membela dakwahnya Nabi. Abu Talib membela dakwah Nabi. Kalau ada orang yang mau mengganggunya, jangan coba-coba ganggu keponakan saya. Itu ponakan saya itu. Dihalanginya orang untuk mengganggunya. Bukankah itu sebagai sebuah kebaikan? Tetapi ternyata dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, sehingga apapun kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, maka itu sesungguhnya di sisi Allah tidak berarti apapun. Matsalul ladzina kafaru a'maluhum. Perumpamaan orang-orang kafir itu, amalan-amalan mereka, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif. Ramad itu bagaikan debu, bagaikan pasir. Debu pasir yang onggokannya tinggi, tapi dia tidak punya kekuatan. Istaddat bihir rihu fi yaumin asif. Kalau seandainya datang angin kencang, maka tumpukan debu tadi akan berterbangan seolah-olah di situ tidak pernah ada debunya. Berarti dia tidak kuat, dia tidak ada tempat bergantungnya, dia tidak kokoh karena memang dia tidak berdiri di atas keyakinan yang kuat. Walaupun mereka beramal saleh. Itulah sebabnya kata-kata amanu atau kata-kata amilus salihat selalu diikuti oleh sebelumnya kata amanu. Innallazina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Apa yang bisa kita pahami dari 2 kata yang selalu digandengkan itu? Amanu wa amilus salihat. Itu artinya adalah iman harus selalu dibuktikan dengan amal saleh. Itu pertama. Yang kedua, amal saleh yang dilakukan mesti selalu didasarkan kepada iman. Ada amal soleh, baik dia lakukan, sedekah, berinfak dia. Banyak orang-orang non muslim yang suka memberi.
Banyak orang-orang non-muslim yang suka membantu. Bukankah itu bagian dari amal saleh? Yang dia lakukan itu sebenarnya adalah masuk dalam kategori amal soleh. Tapi bagi dia, ada enggak fungsinya nanti di akhirat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengawalinya dengan kata amanu. Tidak mengawalinya dengan iman. Dia tidak percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya kepada Allah, siapa yang mau menerima kebaikan itu? Kalau tidak percaya, dia sama Rabb, sama Khalik, sama Allah, tidak lagi dia mentaatinya. Tidak mau dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti apapun kebaikannya, tidak ada tempat bergantungnya. Enggak kokoh dia. Karamadin istaddat bihirrih fi yaumin asif. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan oleh Rasul kita, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah ungkapan la ilaha illallah. Sesungguhnya di situ yang ada bukan hanya qaulun, bukan hanya sekadar ucapan lisan saja, tapi ucapan lisan yang harus dibuktikan, yang harus diawali oleh keyakinan dan harus dibuktikan oleh amalan. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang makna la ilaha illallah, saya kira ini sesuatu yang sudah sangat terang bagi kita bersama, karena ini penjelasan yang juga sering untuk diulang-ulang. Tidak mengapa sering diulang-ulang, karena ini adalah pondasi yang harus kokoh. La ilaha, kalau kita bawa kepada ilmu nahu, la itu namanya la nafiyatan lil jinsi. La yang menafikan semua jenis. Dan la itu fungsinya atau kerjanya sama dengan inna. Dia menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Maka la ilaha, la nafiyatan lil jinsi. Mana khabar dari ilah? Khabarnya sesungguhnya bukanlah Allah yang ada di ujung, tapi khabarnya adalah bihaqqin. La ilaha bihaq. Tidak ada ilah. Apa makna ilah? Ma'budun, ma'buda, la ma'buda, la muta'a, bihaq illallah. Tidak ada yang ditaati secara hak yang benar, tidak ada yang disembah yang benar, tidak ada sesembahan yang hak illa kecuali hanya Allah. Oleh karena itu, iman itu baru disebut sebagai sebuah iman kalau di situ ada nafi dan di situ ada isbat. Ada nafi, ada isbat. Apa makna nafi di sini? Menafikan semua bentuk sesembahan. Kalau isbatnya apa? Isbatnya adalah menetapkan bahwa ilah yang hak itu hanya Allah. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan hanya sampai la ilaha saja, itu baru nafi dan itu belum iman. Kalau seandainya ada orang yang hanya menyebut Allah saja, tapi tidak pula dinafikannya, berarti belum sebagai sebuah kata iman. Tapi kalau sudah digabung dua-duanya, la ilaha illallah, ada nafi dan ada isbat. Dinafikanlah semua bentuk sesembahan. Tidak ada sesembahan yang pantas untuk ditaati, disembah illallah, kecuali hanya Allah. Itu baru iman. Itu baru iman. Dinafikan semuanya, kemudian ditetapkan satu, Allah. Karena kalau ditetapkan Allah lalu tidak ada nafinya, maka akan muncul syirik. Berarti ada sesembahan yang dia sembah juga selain daripada Allah. Kalau tidak diawali dengan nafi. Oleh karena itu, ungkapan zikir yang terbaik itu adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah.
Jangan dirubah-rubah. Boleh tidak dirubah menjadi hanya Allah saja? Allah, Allah, Allah. Tidak ada la ilahanya. Boleh? Tidak. Karena di situ tidak ada nafinya. Menjadi yang terbaik adalah kalau sudah dihimpun antara nafi dengan isbat. Bahkan orang yang mengucapkan man kana akhiru kalamihi, apa kata Rasul? La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Sekarang ada subuhat. Apa kata sebagian? Jangan-jangan Pak Ustadz, ketika dia mengucapkan la ilaha tiba-tiba mati. Daripada itu yang terjadi, maka lebih baik dia mengucapkan Allah saja. Jadi jangan-jangan nanti ketika dia mau mengucapkan la ilaha, mati. Jangan-jangan itu sebagai kata yang terakhir. Itu orang-orang yang selalu dihantui oleh ketakutan demi ketakutan, dan itu subuhat. Hanya sekadar takut itu lalu diganti dengan Allah. Itu tidak cukup. Karena yang disuruh oleh Nabi adalah la ilaha illallah. Jadi dalam kata la ilaha itu ketika Nabi bilang aksiru min qauli, perbanyaklah ucapan. Sesungguhnya di situ bukanlah hanya sekedar ucapan, tapi tergabung padanya tiga yang tadi itu. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Karena kalau seandainya ada orang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mimpi, atau dia mengucapkan syahadat saat dia tidur, apakah itu dia masuk Islam? Langsung tidak dia masuk Islam? Pas bangun? Tidak. Kenapa? Karena tidak diikuti oleh keyakinan, oleh hati. Tidak ada orang tidur yang punya keyakinan, tidak ada. Oleh karena itulah dosa-dosa kita saat tidur tidak tercatat. Karena itu tidak datang dari hati kita. Tidak datang dari alam sadar kita. Artinya mimpi terucap seperti itu saja, maka tidak dicatat sebagai dosa. Dan itu juga lah sebabnya para ulama mengatakan bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi masuk dalam kategori dalil ghairu mu'tabar. Jadi kajian usul fikih itu dalil ada dua bagian. Ada dalil yang mu'tabar, ada dalil yang ghairu mu'tabar. Yang ghairu mu'tabar itu salah satunya adalah mimpi. Karena mimpi itu sesuatu yang di luar kesadaran, tidak datang dari hati secara langsung. Oleh karena itu, ketika Nabi mengatakan aksiru min qauli, perbanyaklah ucapan. Sekali lagi, di situ sesungguhnya terangkum padanya amalun wa i'tiqad. Dan itulah yang akan bisa memperbaharui iman itu. Imam Ibnul Qayyim memberikan perumpamaan yang luar biasa di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Apa kata beliau? Syajaratul iman fil qalbi asluha thabit wa far'uha fis sama. Beliau mengambil apa yang ada pada ayat syajaratin kasajaratin tayyibatin, ada pohon yang baik, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Jadi kata beliau, iman itu bagaikan pohon. Iman itu bagaikan pohon. Akarnya menghunjam dan cabangnya, dahannya menjulang. Pohon akarnya dalam dan dahannya menjulang tinggi. Belum memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan aslu hasabitun itu adalah at-tauhidu wa ma'rifatullah. Itu tauhid dan mengenal Allah. Jadi akar dari pohon iman tadi tauhid, mengenal Allah. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah, kenal dengan Allah, kenal dengan Rabb kita, dan kita kenali Rabb kita sesuai dengan yang Dia kenalkan dirinya terhadap kita.
Tidak mungkin kita mencoba untuk mengenali Allah dengan cara yang selain diajarkan oleh Allah sendiri. Maka yang paling tepat untuk mengenali Allah adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ketika Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quranul Karim, itulah ilmu yang paling hak. Tidak ada yang lebih hak dari itu. Bagaimana Allah memperkenalkan dia? Memperkenalkan dirinya dalam Al-Quranul Karim. Sangat banyak sekali Allah memperkenalkan diri dalam Al-Quran. Ada yang berhubungan dengan nama-namanya. Allah sebutkan dia nama-namanya. Bahkan di akhir ayat-ayat Al-Quran, itu selalu diikutkan dengan nama dan sifat Allah. Innallaha ghafurur rahim. Innahu huwas sami'ul basir. Innallaha kana aliyan hakima. Macam-macam. Dan di akhir-akhir ayat, sebahagian besar ayat Al-Quran selalu diakhiri dengan kata-kata yang di situ Allah memperkenalkan dia. Siapa namanya? Kalau seandainya ayat itu berhubungan nanti dengan persoalan kebaikan-kebaikan dan surga-surga, maka berarti Allah sebutkan kalau dia adalah maha penyayang. Kalau ayat itu nanti berhubungan nanti dengan hal-hal yang bersifat neraka, Allah sebut pula dia sebagai Tawwabur Rahim. Allah maha penerima taubat. Dan itu semua adalah Allah sedang memperkenalkan dia. Allah juga memperkenalkan diri dia dalam af'alnya, dalam perbuatan-perbuatan dia. Bahwa sesungguhnya Allah melakukan sesuatu di mana manusia selain dia tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang telah rafa'as samawati bighairi amadin, yang telah mengangkat langit-langit yang bertingkat-tingkat itu tanpa tiang. Langit berapa tingkat? 7. Sebagaimana bumi juga 7 lapis. Langit 7 lapis itu rafa'as samawati bighairi amadin. Allah lah yang telah mengangkatnya bighairi amadin, tapi tidak ada satupun tiangnya. Langit 1, langit 2, langit 3, masing-masing kokoh, tapi tidak ada tiangnya. Siapa yang sanggup untuk melakukan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah sedang memperkenalkan rububiyah. Allah memperkenalkan rububiyahnya. Ketika dikatakan yarzuqu mayyasha, dialah Allah yang memberikan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Yabsutur rizqa, Allah membentangkan rezekinya itu seluas-luasnya. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Dia sedang mengingatkan kita dengan kerjanya sendiri, bahwa sesungguhnya dia yang membentangkan rezeki itu seluas-luasnya, dan kita tidak mungkin mendapatkan rezeki kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat rezeki bukan karena keahlian kita mendapat rezeki bukan karena kekuatan kita mendapat rezeki bukan karena kecerdasan kita, tetapi kita mendapatkan rezeki karena Allah yang sedang memberikannya. Dan itu juga menjadi bagian dari rububiyah. Di sisi lain Allah juga memperkenalkan tentang uluhiyahnya. Bagaimana kita harus hanya menyembah Allah, bagaimana kita harus terhindar dari perbuatan syirik, bagaimana kita harus memuji hanya Allah. Ketika dikatakan alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah. Pujian itu adalah ibadah. Pujian itu ibadah. Ketika kita memuji Allah, kita sedang beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan semua ibadah kita, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, memang hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah, jangan kalian meminta kepada selain Allah, atau membawa yang lain bersamaan dengan Allah.
Dan itu semua adalah bagian dari uluhiyah. Oleh karena itu, kalau seandainya kita berbicara tentang persoalan tauhid, maka komponennya itu secara garis besar itu memang ada pada 3 hal ini. Ada pada rububiyah, dan ada pada uluhiyah, ada pada al-asma was sifat. 3 hal inilah yang harus kita tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembagian tauhid ini bukan baru ini. Karena banyak orang yang salah duga. Dikiranya pembagian tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu pertama kali dibagi oleh Ibnu Taimiyah. Ada orang menganggap seperti itu. Padahal istilah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat bisa sudah kita temukan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan dalam tafsir At-Tabari. Sudah berapa lama itu jaraknya dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itu hanya mempertegas kembali. Dan para ulama ketika membagi yang 3 tadi, itu berdasarkan kepada istiqra, telaah dan penelusuran dalil-dalil yang ada. Karena memang ketika ditelusuri semua dalil yang ada, tidak akan keluar nanti tauhid itu dari yang 3 ini. Dari Al-Fatihah saja, yang sudah kita ulang-ulang berapa kali itu. Karena memang nama Al-Fatihah itu As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Di situ akan kita temukan 3 pembagian tauhid tadi. Ketika dikatakan Alhamdulillah, itu sesungguhnya adalah uluhiyah. Karena alhamdu kita memuji Allah, dan itu adalah ibadah. Rabbil Alamin, Rabbi itu sesungguhnya ada rububiyah. Karena Rabbi itu artinya adalah Malik wa Mutasarrif. Malik. Malik itu apa artinya? Dia yang memiliki. Kita ini milik Allah. Mutasarrif apa artinya? Dia itu berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita protes. Tidak ada satupun kerja Allah yang bisa kita protes. Dan kita hanya mengikuti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Allah mau matikan kita, Allah mau hidupkan kita, Allah mau buat kita sakit, Allah kapan mau sembuhkan kita, tidak bisa kita protes. Karena memang dia Rabb, dia Malik, dia Mutasarrif. Maka ketika dikatakan Rabbil Alamin, itu adalah rububiyah. Jadi lillahnya adalah uluhiyah, Rabbil Alaminnya adalah rububiyah. Setelahnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini sesungguhnya adalah Al-Asma'u was Sifat. Al-Asma'u was Sifat. Kenapa yang disebut di situ adalah Ar-Rahman? Pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas persoalan Ar-Rahman ini. Bahwa sesungguhnya kata atau nama dan sifat Allah yang paling luas maknanya dan yang paling sering disebut setelah lafaz Allah itu adalah Ar-Rahman. Itu nama Allah yang mulia, yang paling luas maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dan kalau kita ganti kata Ar-Rahman ini enggak cukup. Akan mengurangi maknanya. Diganti dengan nama-nama yang lain, enggak cukup. Karena pada kata Ar-Rahman itu mencakup di dalamnya semua sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu la ilaha illallah, dan Nabi mengatakan la ilaha illallah, berarti yang paling menentukan dalam tauhid kita itu ada pada uluhiyah. Ada pada uluhiyah, pada kita mentaati Allah. Bagaimana kita tunduk dan memberikan ketaatan mutlak kita kepada Allah. Itulah yang akan membuat kita menjadi mukmin sejati. Tidak hanya sekedar pada rububiyah. Kalau rububiyah, ini juga sudah sering kita ulang-ulang. Kalau rububiyah, Abu Jahal, Abu Lahab percaya kalau Allah itu Khaliq. Percaya kalau Allah itu Razik. Yang mereka tidak mau itu adalah memberikan ketaatan sepenuhnya hanya kepada Allah. Itu yang tidak ada pada mereka. Dan itu mereka tidak mau.
Dan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang pantas untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Dan inilah yang kalau seandainya kita ulang-ulang, maka akan senantiasa kita bisa memperbaharui iman. Untuk apa kita harus memperbaharui iman? Untuk apa kita harus memperbaharui iman itu? Saya kira jawabannya jelas. Agar kita mampu melawan musuh kita. Dan dua musuh besar kita. Pertama syaitan, yang kedua hawa nafsu. Syaitan dan hawa nafsu. Bisa saja nanti godaan hawa nafsu bisa mengalahkan syaitan. Coba saya ambil satu ayat dalam Al-Quran. Ketika Allah menceritakan bagaimana terjadi peristiwa Qabil dan Habil yang saling bermusuhan lalu membunuh. Apa kata Allah? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha minal khasirin. Maka nafsunya, fatawwa'at lahu nafsuhu, maka nafsunya si Qabil itu mendorong untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Jadi nafsunya berarti ada hawa nafsu yang mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Faqatalah fa'asbaha minal khasirin. Setelah itu barulah dia merasa merugi. Dalam ayat ini secara terang menyebutkan bahwa yang mendorong dia untuk membunuhnya itu adalah hawa nafsu. Tapi bandingkan dengan ayat ketika Nabi Musa membantu seseorang yang dari sukunya sendiri, dari Kipti, suku Kipti di Mesir. Dia sebenarnya tidak berkeinginan untuk membunuhnya, tapi yang tadi mati. Apa kata Allah menceritakan? Fawakazahu Musa faqadha alaih. Qala hadza min amali syaitan. Hadza min amali syaitan. Fawakazahu Musa, Musa tinju orang tadi itu, dipukulnya, faqadha alaih. KO langsung. Qadha alaih. Kalah, bahkan mati. Qala hadza min amali syaitan. Sesungguhnya ini adalah min amali syaitan. Innahu adu mudhillum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang menyesatkan dan musuh yang nyata. Yang pertama, ayat pertama mengatakan fatawwa'at lahu nafsuhu. Nafsunya yang mendorong dia untuk membunuhnya. Sedangkan pada ayat kedua, ketika Musa melakukan dan dia ternyata mati, innahu min amali syaitan. Berarti itu adalah ulahnya syaitan. Berarti ada dua yang akan selalu menjadi musuh kita. Nafsu dan syaitan. Bisa saja nafsu mengalahkan godaan-godaan syaitan. Maka dapatlah terjawab oleh kita satu pertanyaan yang biasa ditanyakan kalau sudah masuk bulan Ramadan. Pak Ustadz katanya, bulan Ramadan itu kan syaitan dibelenggu. Tapi kok masih aja ada orang berbuat maksiat. Padahal syaitan, kan itu dalam hadis kan, wasulsilatis syayatin, wasuffidatis syayatin. Ada berapa lafaz? Kok tetap aja mereka berbuat maksiat saat syaitan dibelenggu? Itulah, saat syaitan dibelenggu aja dia buat maksiat, apalagi syaitan tidak ada. Tentu akan lebih parah lagi. Berarti ketika syaitan dibelenggu, apakah kemungkinan kita terjebak pada dosa tidak ada? Ada. Disebabkan oleh hawa nafsu. Ada dorongan hawa nafsu. Kira-kira orang-orang Israel sekarang yang membunuh orang Palestina itu kena syaitan atau hawa nafsu? Hawa nafsu itu, tidak mungkin syaitan. Karena Yahudi sendiri udah syaitan. Sesama syaitan kan tidak boleh saling ini kan. Jadi bukan karena godaan syaitan itu, karena hawa nafsu. Bagaimana mereka ingin menguasai sesuatu yang bukan tanah mereka, bukan milik mereka. Dan mereka melakukan sesuatu yang di luar nalar.
di luar batas sesuatu yang rasanya memang tidak pantas untuk diperlakukan. Nah, jadi diperlukan itu karena memang kita akan menjadi kuat kalau seandainya kita selalu mengucapkan la ilaha illallah. Karena Al-Quran mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Tipu daya syaitan sangatlah lemah, apalagi di hadapan orang-orang beriman. Tetapi hawa nafsu bisa saja mengalahkan kekuatan tipu daya syaitan, sehingga banyak orang yang terjebak kepada dosa dan kemaksiatan. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Insyaallah nanti kita sambung setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ada di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa syaitan itu lemah di hadapan orang-orang beriman. Syaitan itu lemah di hadapan orang-orang beriman. Karena tadi memang dikatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat dhaif, lemah. Apa kata Allah dalam ayat lain? Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu.
Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kekuatan apapun. 'Alal ladzina amanu, di hadapan orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Rabb-Nya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu punya kekuatan kapan dan di mana dia punya kekuatan? 'Alal ladzina yatawallawnahu, punya kekuatan pada orang-orang yang selalu berpaling mereka dari Allah, wal ladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mereka suka berbuat syirik. Jadi ketika ada orang yang benar-benar beriman kepada Allah, diulang-ulangnya la ilaha illallah, maka Nabi tadi menyuruh aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak ucapan itu. Karena dengan cara itu kita bisa melemahkan syaitan. Lemah dia. 'Alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tetapi dia akan menjadi kuat, punya kekuatan dia. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawna. Kalau ada orang berpaling dari Allah, ini akan menjadi kawannya syaitan, dan syaitan pasti akan kuat di hadapan dia. Wallazina wallazina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang selalu berbuat syirik. Berarti kesyirikan itu akan membuat syaitan menjadi kuat dan kitanya yang lemah. Karena apalagi syirik itu adalah satu kemaksiatan yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syaitan itu visi misinya adalah bagaimana kita selalu mendurhakai dan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Saya ingin kembali kepada perumpamaan dari Ibnul Qayyim tadi. Ketika dia mengatakan bahwa iman itu ibarat pohon, dan pohon itu biasanya, beliau mengatakan, pohon itu biasanya akan subur dan mekar kalau seandainya dia disiram. Apabila pohon itu lama tidak disiram, maka dia akan layu. Kalau lama tidak disiram, maka dia akan kering dan kemudian layu. Disitulah beliau mengatakan, hakaza syajaratul imani fil qalbi. Begitu juga lah dengan pohon iman yang ada di hati kita, tanmi bisaqiha kulla waqtin, di mana dia akan tumbuh dan berkembang terus ketika pohon iman itu disirami. Dengan apa disirami pohon iman itu? Belum mengatakan bil ilmin nafi' wal amali salih wal dzikri wat tafakkur. Al ilmu nafi', disiram dengan ilmu yang bermanfaat. Maka kehadiran kita di majelis ilmu, insya Allah itu adalah cara untuk menyirami syajaratul iman. Diharapkan setelah keluar kita dari majelis ilmu, pohon itu kembali tumbuh subur. Semangat iman kita datang kembali, semangat ibadah kita semakin kuat, karena sudah disirami bil ilmin nafi'. Dan ilmu nafi' salah satu tempatnya ada di majelis ilmu. Maka selalulah ikut majelis-majelis yang di situ dibagikan ilmu, dan itu adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, Sunnah, itu semua ilmu, itu sumber ilmu, dan itu adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah masuk ke pasau, pidatonya, hei sahabat-sahabatku, ngapain kalian berada di pasar? Tuh orang lagi bagi-bagi warisan Rasul di masjid. Orang yang tadinya pikirannya harta, tentu terbayang enggak? Kok di masjid tengah bagi-bagi sembako kan? Datanglah mereka masuk ke masjid. Enggak tahu suci juga sembako dah. Ya Abu Hurairah, tadi kamu bilang di sana dibagi-bagi warisan. Mana warisan itu? Kami pengen. Situlah Abu Hurairah mengatakan, bukankah warisan Rasul itu adalah Al-Quran dan Sunnah? Taraktu fikum amrain.
Aku tinggalkan, saya wariskan pada kalian dua perkara. Kalau kalian berada pada dua perkara itu, lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnat Rasul. Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi warisan Nabi adalah, dengarlah tuh katanya di masjid itu. Itulah warisan Rasul. Orang-orang yang tadi pikirannya hanya harta, mengira yang dibagi-bagi itu ternyata adalah harta, padahal bukan. Maka al-ilmin nafi' sumber utamanya Al-Quran dan sunnah. Dan dengan itulah pohon iman itu akan kembali mekar. Seandainya kita berada pada iman yang lemah, sirami dengan ilmu, sirami dengan Al-Quran, sirami dengan hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amalis saleh, dan amal saleh. Apa contoh amal saleh? Banyak sekali. Baca Al-Quran, salat, sedekah, at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabar. Sekadar menyampaikan, mengingatkan kawan kita dengan sesuatu yang baik saja, itu sesungguhnya kita sedang beramal saleh. Oleh karena itu kata al-amalus saleh itu maknanya memang sangat luas. Bukanlah nanti hanya untuk perkara-perkara yang ibadah-ibadah mahdhah saja. Ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, haji, zakat, itu jelas. Tapi ibadah dalam artian luas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Satu istilah yang masuk ke dalamnya apa saja yang jika diridhai dan dicintai oleh Allah, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari al-amalus saleh. Imam Ibnul Qayyim menempatkan itu pada bagian yang kedua. Al-ilmin nafi' wal amal salih wal zikir. Dan juga dengan zikir. Zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Jadi menyebut Allah berarti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang disebut dengan zikir itu adalah ketika kita memuji-muji Allah, menyebut kebaikan-kebaikannya. Bukan sekadar menyebut nama. Bukan sekadar menyebut nama, umpamanya Allah saja. Allah, Allah, Allah. Itu belum zikir itu. Karena tidak ada pujiannya. Maka para ulama mengajarkan pujian untuk Allah bisa sebelum, bisa sesudah. Apa contoh sebelum? Subhanallah. Kita puji dia. La ilaha illallah. Itu zikir. Kalau yang sesudah, Allahu Akbar. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Jadi harus ada pujiannya. Yang zikir itu, yang disebut itu, pujian itu yang membuat kita dibangga-banggakan oleh Allah. Itu yang membuat kita menjadi seseorang yang mengakui dan karena kita sebut pujian dan hanya Allah yang punya itu. Sama dengan seseorang, umpama ada orang nama Yusuf. Bagaimana cara memuji Yusuf? Cukup dengan Yusuf, 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 Yusuf. Cukup? Enggak. Yusuf yang baik. Yusuf yang penyayang. Yusuf yang pemurah. Itu baru puji nomor. Tapi kalau sekedar sebut nama, belum pujian dan itu tidak zikir. Adapun alasan-alasan yang digunakan kan kadang cendeka. Ada hadis belum akan terjadi hari kiamat selagi di muka bumi ini disebut nama Allah atau disebut Allah. Sekarang disebut Allah di situ maksudnya apakah menyebut hanya lafaz Allah saja? Kita perlu bukti cara itu dari Nabi kita. Pernah tidak Nabi kita melakukan bahwa zikirnya dan mengulang-ulang lafaz Allah saja? Maka ketika dikatakan menyebut nama Allah, itu bukanlah lafaz Allahnya yang diulang-ulang. Contoh begini, kita harus menyembelih dengan menyebut nama Allah. Sekarang sah tidak sembelihan kita? Allah, lalu sembelih. Sah tidak? Kan sudah disebut. Maka maksudnya bukan itu. Tapi ada Bismillah.
Allahu Akbar. Disebutlah namanya lafaz Allah itu. Oleh karena itu hadis tadi itu bukanlah arahan untuk kita memperbanyak zikir mengulang-ulang yang tadi. Tetapi nama Allah yang dimaksud belum akan terjadi hari kiamat selagi disebut lafaz Allah. Sekarang orang azan, lafaz Allah enggak tuh? Berarti belum akan kiamat selagi azan dikumandangkan. Talbiyah ada lafaz Allah enggak di situ? Labbaik Allahumma labbaik. Berarti belum akan terjadi hari kiamat selagi ada orang berhaji. Karena talbiyah masih diucapkan. Itu yang dimaksud. Jadi bukan dimaknai dengan menyebut Allah. Karena juga seperti allazina yazkurunallaha. Orang-orang yang berzikir, mengingat atau menyebut Allah saat berdiri. Apakah yang dimaksud saat berdiri itu menyebut lafaz Allahnya? Atau ada sesuatu yang kita memuji Allah. Oleh karena itu, jangan dipahami sendiri-sendiri hadis, tapi kembalikan pemahamannya kepada para ulama dan kembalikan pengamalannya juga kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya memang itu sebagai sebuah anjuran untuk seperti itu, pastilah nabi kita yang akan pertama yang memulainya untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau tidak, sama-sama kita cukupkan saja dengan zikir yang datang dari Nabi. Dan yang keempat kata beliau, wattafakkur. Dan tafakkur. Kita berfikir, memikirkan ayat-ayat Allah saat makan durian. Kau nang apa lah tidak bisa mani durian. Apakah manisnya itu karena tukang kebunnya, karena petaninya? Tidak. Ada jeruk sebelah siko mani, sebelah siko ndak. Urang punya sama, yang menyiram itu ya, ayu itu ya. Tapi pohon sebelah itu asam. Yang siko kena mani. Kok bisa? Ada Allah yang mengatur. Ketika ada yang asam, berarti ada orang yang perlu kena asam. Ada orang yang perlu kena mani, ada yang perlu kena asam. Durian contoh itu, ada orang yang nio yang masih mencimpu, mudo, alun tua lah ada orang nio. Ketika nanti durian itu lah masak bono, lah itu ada logo nor. Ternyata semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berfikir muncullah ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kapan kita bisa mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila? Kalau lai tafakkur. Kalau lai banyak berzikir, kemudian selalu memikirkan apa yang ada, yang ternyata kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat iman kita turun, ini cara yang diajarkan oleh yang pertama dari Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah, tapi dijabarkan oleh Ibnul Qayyim pada 4 hal. Saat iman kita menurun, maka siramilah dengan ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalu salih, dan amal yang saleh, zikir, baca doa-doa yang diajarkan Nabi kita, zikir pagi, zikir sore, dan yang keempat, at-tafakkur, sama-sama bertafakkur dalam ciptaan Allah. Insya Allah iman kita akan kembali mekar dan kembali mendatangkan ketaatan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf sudah terambil waktunya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita. Semoga dicatat sebagai amal soleh yang di akhirat kelak bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita dan memperberat timbangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.